Halo semuanya kawan-kawanku semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bagaimana, apakah sudah berdoa, sudah sembahyang, sudah sholat? Jangan lupa ya, jangan sampai kelewat karena hal tersebut dapat mengikis, menghilangkan dan bahkan ya kalau memang kalian punya hal-hal yang jelek di dalam hati dan kepala kalian tuh ya bisa terkikis habis gitu ya. Atau mungkin mengurangi saja sedikit ya karena mungkin terburu-buru dalam sembahyang atau sholatnya dari berdoanya untuk menghilangkan energi negatif, energi buruk yang selalu mampir di kepala saat kita menonton video atau keterampilan atau kreasi dari orang lain agar kita tidak mudah untuk mengucapkan hal-hal yang jelek. Kenapa? Nanti akan berbalik kepada kita yang sudah mengucapkannya ya. Hari ini temanya adalah kejutan apa ya atau keajaiban yang akan kalian terima dalam waktu dekat. Keajaiban dan kejutan apa yang akan kalian terima dalam waktu dekat. Buat teman-temanku semuanya yang baru datang, halo, salam kenal dari aku Nyimas Mada. Jangan lupa di subscribe ya, di like dan di komen. Kalau untuk teman-teman yang tidak mau subscribe tidak apa-apa, silahkan disimak yuk biar membantu membantu untuk diri kita ini terbangun sisi positifnya ya, untuk bisa saling mensupport teman-teman kita yang lain yang butuh bantuan dan doa dari teman-teman ya, meskipun kita tidak saling kenal. Oke. Kejutan apa dan keajaiban apa yang akan kalian terima dalam waktu dekat ini? Pertama aku mau buka tarot dulu ya teman-teman ya, biar kita nanti rintriknya terakhir. Kejutan apa ya yang akan kalian terima dalam waktu dekat ini? Ini mengenai kebahagiaan keluarga ya, kebahagiaan batin, kebahagiaan secara fisik, kebahagiaan yang ingin terrealisasi dan ini akan terrealisasi, yang mana belakangan ini atau doa-doa kamu yang selama ini dipanjatkan untuk kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran keluarga ya, atau diri sendiri atau mama papa, adik, keluarga semuanya itu sedang Tuhan berikan, sedang Tuhan turunkan untuk teman-teman semua agar teman-teman bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa apa ya namanya ya, indahnya ya saat doa-doa itu, saat semua usaha yang teman-teman lakukan pada akhirnya telah diturunkan, telah dikabulkan, dan inilah saatnya yang teman-teman akan dapatkan dalam waktu dekat ya. Yang mana teman-teman pernah berdoa apa, tentang afirmasi apa, nah itu yang akan terjadi ya kepada teman-teman. Ingat, afirmasi itu harus kuat ya, keluarkan energinya tuh enggak yang penting ini, yang penting ini, enggak, tapi benar-benar yakin, benar-benar fokus apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu benar-benar akan menjadi kenyataan ya. Itu pasti akan terjadi. Teman-teman belajar loa lagi, banyak teman-teman kita yang bisa membantu teman-teman ya untuk belajar bagaimana caranya itu apa namanya loa dan bagaimana cara mengaktifkannya, bagaimana cara mengerjakannya ya. Dicari di YouTube, di channel sini pasti banyak berseliweran ya. Buat apa? Biar kalian selalu optimis memandang kehidupan kedepannya agar tidak terpengaruh oleh dunia luar, terutama keluarga dan teman terdekat kita. Oke, di sini ada Five of Pentacle ya. Mungkin teman-teman di sini ya, aku juga membacanya banyak, mungkin semoga teman-teman nggak ngalamin ini ya. Beberapa orang di sini atau beberapa orang di luar sana, di luar planet sini, di luar planet bumi ya, sedang memiliki kesulitan dalam keuangan di beberapa terakhir bulan ini. Misalkan dari Januari, Februari, Maret, April, setelah Lebaran ke sini kok kayak berat, terasa sangat susah ya untuk mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan dari usaha atau mendapatkan kerjasama. Teman-teman, hilangkan hal dan pikiran negatif tersebut di dalam hatimu ya. Hilangkan itu dan pikiranmu pun jangan menunjukkan ke arah susah dan tidak mungkin kalian mendapatkan atau menghasilkan uang ya. Jangan pernah sesekali kalian merendahkan atau membuat
diri kalian seakan-akan tidak mampu untuk menghasilkan uang atau bisa mencari uang atau usaha bisa menghasilkan uang. Jangan sampai kalian berpikir susah, nyari kerja susah, nyari usaha susah. Tapi kalian udah pernah coba belum untuk usaha seperti berdagang? Yang kecil-kecil aja dulu teman-teman, jangan bisnis-bisnis yang modalnya besar karena akan susah juga untuk mendapatkan uang modalnya kembali. Seperti makanan saja dulu, minuman saja dulu yang menghasilkan lebih cepat dengan ongkos atau modal tidak terlalu tinggi, rendah, bisa membuat apa ya namanya, dalam waktu sehari bisa kembali gitu. Misalkan cuma modalnya 100.000 atau 200.000 ya untuk makanan gitu, atau pakaian 500.000, tapi yang sistemnya langsung jualnya hari ini bisa dibeli orang, seperti itu ya. Nanti akan terbiasa, lama-lama teman-teman akan mau nyoba lagi yang lain, akhirnya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 usaha yang teman-teman miliki. Nah, dari sinilah nanti teman-teman akan banyak menghasilkan uang ya, bisa memetik uang dari hasil usaha, dari usaha-usaha yang sudah didirikan teman-teman. Dan mulai hari ini jikalau teman-teman ada punya keinginan untuk berbisnis, berusaha, punya usaha atau membuka usaha ya, udah ada ide, udah ada modal, yuk dijalankan. Pelan-pelan dari hal yang paling kecil aja dulu. Jangan punya rasa malu, harus berani maju agar cita-citamu, keinginanmu, harapanmu bisa jalan di bulan ini dan kalian bisa lekas melihat bagaimana keadaan pasar. Nanti kalian dalam waktu seminggu itu kalian akan bisa mengidentifikasi atau menganalisis bagaimana menganalisa bagaimana keadaan di pasaran ya, bagaimana pembeli, bagaimana kita mendistribusikan, bagaimana kita memproduksi. Nanti dalam seminggu itu pasti udah pinter, yakin deh, karena yang usaha kecil-kecilan itu mampu menghasilkan ilmu yang besar dan cuan yang sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Seperti itu nanti yang akan terjadi di dalam waktu dekat ini. Tuhan akan membukakan jalannya untuk kamu dan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Lalu ada fake of pentacle ya kan? Ada ada fake of pentacle. Aku tuh rada cadel dan karena mulut aku tuh kalau ngomong itu ya, kalau baca itu terlalu cepet, jadi aduh belibet jadinya. Mohon maaf ya teman-teman semua ya. Fake of pentacles ya. Hmm, apa ya, akan ada satu usahamu yang akan kamu jalankan dan itu akan menghasilkan ya, dimana kamu di sini juga ada orang yang akan mengajakmu untuk kerjasama ya. Mungkin dalam hal usaha ya, usaha daripada kalian masuk cari pekerjaan agak susah atau memang sangat susah banget ya sekarang ini karena memang lagi krisis global di luar, jadi mempengaruhi keadaan di Nusantara, padahal di dalam negeri kita ini tidak terjadi sesuatu tapi kita kena imbasnya dari luar negeri ya. Jadi mulai sekarang ini kan ada fake of pentacles yang keluar ya, bahwa teman-teman kalau punya ide, punya sesuatu yang ingin dijalankan, punya modal sedikit, yuk dijalanin. Misalkan itu cuma sedikit, kan besok kalau udah dijalanin akan ada keuntungan. Yakin deh, eh, aku pasti nggak salah ini ya ngomong ya, karena aku juga udah ngalamin dimana aku cuman punya uang 100.000, besoknya aku pengen ya punya uang 300, tapi aku nggak punya kerjaan nih, terus aku belilah makanan gitu, atau nggak aku bikin sih waktu itu ya, aku beli beli dulu pertamanya ya, aku beli terus setelah itu aku bungkus lagi, aku pisah-pisahin ke tempat yang lain, terus aku jual lagi, terus ternyata aku dapat untung ya 50.000 dari uang 100.000. Jadi aku dapat modal dan dapat modalnya kembali dan untungnya juga ada gitu. Terus besoknya lagi aku bikin lagi, tapi belum aku naikin berapa itunya apa namanya produksinya belum aku naikin, aku masih di jumlah yang di awal selama 1 minggu. Nah setelah itu, setelah terkumpul keuntungan yang 50.000 selama seminggu itu ya, kan stabil tuh, nggak ada penurunan, tetap stabil jalannya. Nah nanti mulai minggu depannya lagi aku naikin sedikit, jadi aku dapat lagi 70.000 untuk keuntungannya, seperti itu. Jadi ide-ide kamu itu akan mendapatkan apa ya,
restu dari Tuhan gitu ya. Ada sesuatu yang kalian harus lakukan sekarang juga, dan ini adalah awal di mana kalian akan mendapatkan banyak keberkahan gitu, keberhasilan meskipun itu sangat kecil kemungkinannya, tapi itu akan menghasilkan keuntungan, dan kedepannya kalian juga akan lebih dimanfaatkan atau diuntungkan dari pengalaman di awal. Jadi nanti sekali apa namanya mengeluarkan produksi, besoknya lagi kalian akan ketagihan untuk bisa memproduksi lebih banyak atau lebih besar. Tapi dengan satu produk dulu ya teman-teman ya, stabilkan dulu dalam waktu 3 bulan atau 1 bulan. Nanti kedepannya lagi kalian tambah tuh maunya apa gitu ya. Nanti akan ada tuh, pokoknya nanti kalau udah dijalanin selama seminggu tuh ada ide gitu loh, ada jalan mau apa ya, mau bagaimana ya, itu akan keluar dengan sendirinya di kepala kita. Nah, ada ada Age of Sword ya, dimana kita tuh diminta untuk merubah pola pikir kita ya, yang biasanya kita selalu negatif terhadap diri sendiri, yang negatif terhadap peluang usaha yang ingin kita jalankan. Kita negatif duluan sebelum kita berjuang, sebelum kita memproduksi barang tersebut gitu ya, sebelum kita melakukan sesuatu perubahan untuk diri kita ya, kita udah sangat pesimis, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin akan mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Itu karena mental kita sudah dikasih racun di dalam batinnya ya, bahwa itu akan sulit sekali, itu nggak akan mungkin, kamu siapa sih, nanti kamu malu loh, nanti begini. Jadi racunnya sudah menyebar sampai ke otak, sampai ke persendian gitu. Akhirnya nggak bisa bergerak badannya, terus kepalanya nggak bisa mikir, mumet gitu ya kepalanya. Jadi cuma bisa berhayal, berhayal, dan berhayal sampai tua. Jangan sampai seperti itu. Rubah semua pikiran yang negatif agar keluar hal-hal yang positif di dalam batin kita. Akan dapat petunjuk, pikiran kita akan mengeluarkan ide gitu. Jadi kita jangan selalu memandang orang lain bagus terus, padahal diri kita juga punya potensi untuk berhasil, bergerak lebih maju dari yang lainnya ya. Lalu ada The Hermit. Nih teman-teman yang suka di rumah aja, yang nggak percayaan diri, yang suka banyak menilai orang dari jauh gitu ya, suka memandang sesuatu yang orang lain kerjakan, nanti orang lain gagal, kamu juga ngerasa akan seperti itu, akan sama. Jangan berpikiran begitu ya teman-teman ya. The Hermit juga di sini meminta kepada teman-teman untuk apa ya, untuk meluangkan waktu, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta ini ya. Dengan kita hening, dengan kita tenang, kita akan mudah mempunyai atau mengeluarkan ide apa yang akan menghasilkan kita untuk menjadi lebih baik, jalan apa yang harus kita lakukan, arah mana yang harus kita ambil, agar usaha yang kita lakukan, agar perubahan untuk ke masa depan bisa menguntungkan dan ada keuntungan yang didapat di perjalanan nanti ya. Dengan hening, dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya, otomatis gitu, itu akan tergerak di dalam batin. Tuhan tidak akan membiarkan makhluknya, ciptaannya ya bersedih, meminta lalu kosong tanpa ada pengabulan doa. Itu nggak akan mungkin gitu. Kalian percuma kalau kalian akan, kalau kalian ini akan curhat kepada orang lain ya, itu percuma gitu. Kenapa? Karena pertama, bisa jadi dia ada di sampingmu tapi kupingnya tidak mendengarkan apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu inginkan gitu ya. Lalu kalau kamu meminta kepada, kalau kamu apa namanya, meminta tolong juga kepada orang lain, belum tentu orang lain itu akan sabar menunggu balikan dari pertolongan yang kamu minta tersebut. Mungkin saja dia ada atau punya atau meminta imbalan gitu ya, terus dia lama menunggu dan kamu belum menghasilkan, juga akan merugikan kamu. Jadi
Cobalah lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, hening dulu, lakukan dengan sendirinya. Segala sesuatu dilakukan dengan sendiri dulu ya, tanpa orang lain. Karena apa? Di sini dapat the hermit, berarti kalian diminta untuk sendiri, diminta untuk memperbaiki diri, diminta untuk bisa introspeksi diri gitu ya, mengeksplor apa yang ada di dalam diri gitu ya. Nanti kalian akan menemukan potensi dan menemukan kekuatan kalian. Kalian akan bisa menggerakkan mau ke arah mana dan bagaimana ya. Jadi di sini nanti keajaibannya yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat ini adalah kamu akan banyak perubahan, kamu akan lebih banyak dekat dengan Pencipta ya. Kamu dengan kepercayaan dirimu dan kamu percaya kepada Tuhanmu, bukan kepercayaan kepada orang lain. Bahkan kamu pun sekarang mendengarkan aku, ini hanya satu pesan saja, bukan eh, bukan menghipnotis kamu ya menjadi seseorang yang wah gitu ya. Tapi ini pesan yang diambil untuk meneteskan gitu sih, meneteskan energinya agar kalian bisa lebih semangat gitu ya, lebih bisa berterima kasih gitu kepada semesta bahwa masih diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk bisa bernafas lagi di pagi hari, masih bisa buka mata, masih bisa buka jendela ya, dengan tubuh kita masih bisa bergerak, itu kita bersyukur ya. Di sini ada Ten of Swords ya, dimana kalian tuh diminta seperti ini loh. Ini kan ada orang yang, ini kan gambarnya seseorang ini dikasih ditusuk dari belakang ya, berarti kan orang tersebut dikhianati oleh orang lain, terutama oleh orang terdekat gitu ya. Jadi apa maksud dari pesannya? Bahwasannya seperti ini, kalian ada kebiasaan nggak suka bercerita kepada teman atau bercerita kepada orang terdekat kalian tentang kebahagiaan? Pernah nggak? Pasti sering ya. Atau kalian mengupload sesuatu di Instagram, hal-hal yang menyenangkan, yang begitu sangat membuat orang iri. Pasti ada ya. Mulai sekarang jangan terlalu diekspos teman-teman, boleh, tapi coba kata-kata afirmasi aja, itu lebih baik karena itu akan membantu diri juga untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau untuk kayak gambar foto, gambar kebahagiaan ya, itu akan menimbulkan rasa iri, karena rasa iri dari satu orang, dua orang, tiga orang, akhirnya banyak orang ya, itu akan membentuk energi. Kalau energi itu baik ya baik buat kamu dan kesehatanmu, tapi kalau energi itu tidak baik, iri, dengki, hasad, hasut, akhirnya apa, akan menyerang kamu gitu secara tak kasat mata, bukan karena sihir tapi karena energi yang dihasilkan dari orang-orang yang melihat, menyaksikan dan sambil berbicara, lalu kalian digosipkan, diomongin gitu ya, padahal kalian lagi bahagia, tapi dibicarakan yang enggak, akhirnya jadi energi negatif dan itu akan menyerang ke kalian. Kalian ada yang sakit, yang wajahnya berubah, itu tiba-tiba kalian nggak akan pernah tahu dari mana, yaitu hasil dari kalian sendiri mengekspos ya, memberitahu. Kalau kalian lagi bahagia tuh jangan diberitahu. Kalau kalian afirmasi nih, kalau misalkan buka status gini aja nih, halo pagi yang indah untukku dan untuk seluruh alam semesta, semoga hari ini rezeki berkelimpahan buatku dan buat teman-teman semua, amin 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 swaha gitu. Atau sesuatu yang menimbulkan semangat ya, bikin teman-teman kalian tuh kecanduan dengan kata-katamu, tapi jangan terlalu lebay dan jangan berbohong, karena kata-kata itu akan memakan dirimu juga. Jadi apa yang kamu omongin harus kamu lakuin, kalau enggak itu akan berbalik begitu ya teman-teman ya. Lalu ada Eight of Swords di sini ya, keajaiban yang akan terjadi dalam waktu dekat ya, keberkahan atau rezeki yang bagus dalam waktu dekat yang akan terjadi pada kalian. Gini, kalian kan stuck di tempat karena apa? Melihat suasana orang, melihat diri kalian mungkin kekurangan dalam hal apa? Mungkin
apa ya, pengetahuan lah ya, seperti saya gitu. Kurang pengetahuan, kurang pengalaman, kurang teman, kurang bergaul, misalkan seperti itu. Itu yang akan membatasi kalian untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar dan luas gitu. Jadi mulai saat ini semesta membukakan jalannya, kalian tidak lagi ada di stuck di dalam sini sendiri. Mau kalian bisa bergerak, kalian bisa lari, tapi kalian di tempat gitu, seperti tidak bisa kemana-mana, padahal bisa pergi kemanapun, bisa makan apapun, dan bisa melihat apapun ya, dengan keyakinan di dalam batin itu akan membangkitkan energi, sehingga fisik kita akan bergerak sesuai perintah hati dan keinginannya mau bagaimana. Seperti itu. Jadi nanti Tuhan semestaku ini ya, Tuhan semestaku dan Tuhan semesta mau menggerakkan ya alam bawah sadarmu ya, untuk memberikan eh, apa namanya, instruksi perintah ya kepada fisikmu untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu perubahan yang akan membawamu kepada hal yang lebih baik lagi ya. Kamu akan keluar dari kesulitan ini, kamu akan terbebas dari kesulitan ini yang kamu selalu ada di dalamnya. Ya, karena kenapa kamu takut kalau kamu keluar? Aduh, saya kurang cantik, saya kurang ganteng, saya kurang uang. Jadi hal tersebut tidak akan ada lagi di dalam pikiranmu, di hatimu mulai saat ini, di dalam video yang saya eh, buat hari ini ya. Tolong teman-teman semuanya jangan berpikiran negatif terhadap diri sendiri, karena sebenarnya di dalam diri kita banyak potensi yang lebih baik. Kalau kita masih rendah, masih kurang ilmunya, lebih lebih baik kita tidak banyak bicara, tapi kita banyak belajar dan melihat orang-orang yang sudah senior, tapi bukan untuk dijiplak ya, tapi diambil inspirasinya. Jangan sampai dijiplak apa yang sudah menjadi keahliannya, kepandaiannya. Tidak perlu sampai segitunya kita harus merusak diri kita dengan menjiplak hasil karya orang lain, tapi kita mengambil inspirasi untuk dijadikan pelajaran, menambah ilmu gitu ya, agar kita oh iya ini salah, oh ini nggak benar, oh begitu tuh bagus. Jadi tapi kalian tidak tapi aku dan kalian ya, aku bilang seperti itu karena aku nggak mau ngejudge kalian itu adalah orang-orang yang di bawah, padahal yang aku baca dari setiap komennya teman-teman ini ya, orang-orang yang berilmu tinggi, teman-teman yang luas banget wawasannya ya. Jadi The High Princess ini adalah orang pinter gitu ya, orang yang selalu mengutamakan ilmu-ilmu tentang pengalaman hidupnya ya, beserta dengan spiritual yang dia pernah alami. Misalkan pengalaman dia gagal. Nah, di saat dia gagal itu dia melibatkan adanya Tuhan, melibatkan adanya orang lain untuk dia berikan sedekahnya, orang lain dia berikan untuk diberikan bantuan oleh kita gitu ya, kita membantu dia untuk menghasilkan energi positif buat kita gitu ya, dari semesta gitu. Akhirnya kita dikenal banyak orang karena kita bukan baik ya, bukan mencari ucapan baik, tapi kita dikenal orang lain tuh kita tidak malas, rajin membantu, rajin menolong. Dan kita biasanya orang yang sudah The High Prince ini ya, biasanya adalah orang yang dekat juga dengan Tuhan. Dia percaya dengan doanya, dia percaya dengan karma, dia percaya dengan perbuatan salah dan baiknya. Jadi dia selalu berhati-hati dan menggunakan itu sebagai alarmnya di perjalanan kehidupannya agar selalu aman, terkendali, tanpa ada apa namanya teman-teman, terjebak di situasi yang rumit yang disebabkan oleh kelakuan kita sendiri, sehingga kita akan sulit keluar sampai kita mencari reader tarot, reader rintik untuk membukakan jalan dari kesulitan yang kita buat gitu ya, terutama soal cinta. Makanya teman-teman, aku sudah selalu bilang, apapun, dimanapun, siapapun kita, jangan pernah tinggalkan berdoa ya, jangan pernah tinggalkan itu semua, karena hal-hal yang berkaitan dengan spiritual Tuhan dan semesta itu akan imbasnya menjadi pelindung buat diri kita, sehingga kita akan kuat, aman dari virus-virus ya, seperti virus cinta dan virus orang-orang bergosip tentang hal-hal yang mereka lihat di kita
ya, sehingga kita itu tidak akan mampu ditembus dari gosip-gosip yang mereka buat seperti itu. Lalu di sini ada Six of Wands, keajaiban dan keberkahan, rezeki yang akan segera datang dalam waktu dekat ya. Apa yang sudah saya bacakan ini akan kalian dapatkan. Apa yang sudah saya ucapkan tadi akan kalian dapatkan ya. Bahwasannya cara pencapaiannya seperti tadi gitu ya. Tuhan semesta ini akan memberikan apa namanya ini, karangan bunga yang indah seperti orang yang mendapatkan apa hadiah ya, karena kemenangan nih. Kalian akan mendapatkan hal ini karena sudah melewati semua ini, maka kalian akan diberikan ketenangan di sini ya. Akan diberikan ketenangan dalam jiwanya kalian, aku dan kamu dan kita semua yang sudah percaya dengan Tuhan, yang kita percaya dengan ucapan dan perbuatan kita hati-hati, karena walau bagaimanapun semua akan kembali ke diri kita dari pengetahuan, dari ilmu agama atau mungkin spiritual ya, akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik, bukan terlalu fanatik agama. Itu juga salah ya teman-teman ya. Di sini spiritual artinya mencintai seluruh makhluk yang ada selain diri kita dan semesta ya, seperti itu. Apa sih yang aku omongin? Ya, kalian akan mendapatkan kemenangan itu dalam waktu dekat ini dan akan kalian peroleh dengan hati yang sangat gembira. Iya, gembira. Karena apa? Semua yang terjadi di dalam hidup kita itu ya ada alasannya. Kita berjumpa takdir yang tidak enak itu ada alasannya dan ada hikmah di balik itu semua, dan kelak di akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kelak kita akan bisa bagikan kepada orang-orang yang lebih muda dari kita atau orang yang lebih tua dari kita untuk dibagikan ilmunya, ilmu kebijaksanaan yang mana kita pernah mengalaminya, kita berbagi dia sama orang tersebut gitu. Hai. Kita baca ini dulu apa lintrik ya? Ini aja dulu deh. Oke, kita baca ini dulu. Apa kejutan yang akan segera datang dalam waktu dekat ini? Wow, aku kaget banget sumpah deh, hari ini bener-bener deh bagus-bagus ya. Mungkin karena aku juga tadi udah, oh iya hari ini mau bikin kejutan ya, temanya kejutan dan keajaiban apa yang akan kalian dapatkan. Semoga ini terafirmasi Tuhan, kabulkan suahu ya. Selamat menikmati hari keberuntungan, banyak hal ajaib datang hari ini ya. Tuh kan, dari kemenangan di Six of Wands, Tuhan memberikan kemenangan padamu, berhasil menaklukkan segala rintangan yang ada di perjalanan hidupmu. Lalu Tuhan menyuruhmu di dalam batinmu, selamat menikmati hari keberuntunganmu. Banyak hal ajaib yang akan datang hari ini, ya kan? Kalian sudah melakukan semua hal yang terbaik gitu ya, berhati-hati di dalam bertindak, berkata ya. Akhirnya kalian mendapatkan kemenangan dari semuanya itu, lalu kalian menikmati hasil dari perbuatan dan usaha kalian. Wow, yes. Ada rezeki datang tak terduga. Astungkare ya, mudah-mudahan ini beneran ya. Ada rezeki datang tak terduga. Semoga ini rezeki yang mungkin ditunggu-tunggu oleh kita semua ya, oleh aku dan teman-teman juga. Semoga ini membawa apa ya, kebaikan buat kita ya. Rezekinya berupa meski bukan uang gitu ya, kabar bahagia apapun itu akan menjadi rezeki dan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Lalu ada kejutan yang membuatmu tercengang. Aduh teman-teman, I'm sorry. Aku shock tahu sumpah. Ini nih benar-benar aku seneng banget deh. Oke, semoga ya, aduh suahe ya, ada kejutan yang membuatmu tercengang. Oke, aku afirmasi semoga apa yang aku inginkan kemarin, doa hari ini, doa yang lusa, doa yang lalu akan terkabulkan dan aku akan menemukannya dan segera mendapatkannya. Begitu juga teman-teman semua yang mendengarkan di sini, semoga apa yang jadi harapannya, apa yang menjadi keinginannya dan dalam doanya yang sudah terlewat, bahkan yang ingin baru saja dirasa ingin ya untuk berdoa hal tersebut,
baru ingin didoakan hal tersebut, keinginan tersebut terjadi dalam waktu dekat. Ada kejutan yang membuatmu tercengang. Semoga ini adalah hal kebaikan ya, dari nikmat yang kita peroleh, dari rezeki yang datang tak terduga, lalu kejutannya mungkin mudah-mudahan dapat mobil baru ya. Dapat motor baru gitu kan, dapat pekerjaan yang ngangkat apa sih namanya, ngangkat nama kita menjadi lebih baik gitu ya, naik jabatan, amin astungkare ya. Dengarkan kata hatimu, teman-teman bisa kelihatan nggak, tadi aku nggak diperbesar ya. Dengarkan kata hatimu, malaikat pelindungmu ingin menyampaikan pesan khusus padamu. Jadi teman-teman ya, aku sudah bilang kan tadi dia hermit ya. Jadi dalam keadaan kacau sekalipun, walaupun kita dalam keadaan bahagia, kita harus tetap tenang. Tenang ya, meskipun kita adalah aslinya cerewet, riang, gembira, tapi kita kalau punya apa ya namanya ya, punya kedekatan dengan semesta atau sering berdoa, kita tuh punya sifat tenangnya cepat gitu. Meskipun kita cerewet gitu ya, ceria di depan teman-teman, tiba-tiba kita langsung tenang. Karena apa? Karena terbiasa gitu ya. Tenang, bisa mendengarkan suara hatimu, bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh hatimu. Di sana ada malaikat pelindungmu yang menyampaikan pesan kepadamu. Kamu langsung menangkapnya, kamu langsung memberikan perintah pada batinmu, pada pikiranmu, pada fisikmu, semua bergerak gitu ya, agar kamu menuju ke arah yang selamat gitu. Misalkan ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang baik, atau apa ya, ide-ide yang ingin kalian keluarkan gitu agar terselamatkan, agar ide yang kamu punya itu tidak bermasalah, itu sudah ada pemberitahuannya di dalam batinmu ya. Malaikat pelindung ada di sana ya. Semoga apa yang saya omongi ini bisa dipahami dan dimengerti, karena teman-teman mungkin kapan-kapan aku ngomongnya nggak terlalu kayak gini ya, kecepatan ini karena aku sering banyak ketemu orang dan juga baca tarot ya, jadi durasi jadi kecepatan ya. Oke, katakan afirmasi positif malam nanti. Dewi Bulan dengan senang hati membantumu mewujudkannya ya tuh. Jadi sebelum tidur nanti teman-teman afirmasikan ya keinginan ya, harapan yang teman-teman inginkan selama ini, yang teman-teman cari selama ini ya, akan terkabulkan, akan terjadi dalam waktu dekat ini. Ya, afirmasikan apapun itu bentuknya, tetapi itu adalah hal-hal kebaikan untuk diri kita sendiri ya. Jangan sampai gitu kita nggak punya percaya diri, makanya jangan sampai kita itu terlalu pesimis lah di dalam hidup ini. Karena apa? Nggak percuma juga kalau kita pesimis, nggak akan ada yang kasihan sama kita, nggak akan ada orang yang akan memberi kita, nggak akan ada yang bisa kasihan kepada dirimu sendiri kecuali kamu. Jadi kamu selalu bersikap baik, berpikiran baik agar mental kamu kuat, agar mental kamu terbangun ya untuk hal-hal yang positif ya, terbiasa untuk berdoa dan berafirmasi ya untuk hal-hal yang baik di kemudian hari yang akan terjadi pada dirimu. Ya, jangan dibiasakan mikir yang negatif terus, akhirnya nanti alam semesta tuh menarik semua energi itu dan akan kamu alami hal-hal yang tidak enak di dalam hidupmu. Jadi selalu diberikan vitamin hatinya, pikirannya dengan hal-hal yang positif, banyak membaca buku yang positif, bergaul dengan orang yang positif. Kalau nggak mau itu semua, bukan ada di luar ya, tapi ada di dalam hati kamu. Kamu cukup di rumah aja, kamu bisa mendapatkan banyak hal ya. Bener nggak sih? Jadi afirmasi ini akan membantu kamu mewujudkan semua yang nggak mungkin menjadi mungkin ya. Jadi kamu nggak perlu lari-lari keluar untuk mendapatkan bantuan orang lain atau bantuan dari siapa yang bisa membuatmu bahagia. Tapi dirimu sendirilah sebenarnya kunci dari semuanya. Oke, udah ya. Udah ya. Oke, satu lagi. Oke, aku mau lintriknya. Semoga lintriknya juga bisa memberikan apa ya, kartu yang bagus, yang baik ya.
agar ini terafirmasi dan menjadi sebuah kenyataan dalam waktu dekat. Dan ini udah kita kocok tadi ya teman-teman, sudah lihat semuanya. Aku tidak mau teman-teman sampai pesimis dengan apa yang sudah kalian dengar hari ini dan kalian masih bilang itu tidak mungkin. Jauhkan pikiran tersebut, jauhkan hal negatif dari hatimu, dari segala yang ditonton hari ini di channel manapun ya. Kalian harus tetap stay positif dan jangan terpengaruh dengan energi-energi yang di kalian tonton ya. Kalau itu adalah tentang kebaikan, maka serap dan ambil baiknya. Tapi kalau itu tidak baik, kalian jadikan sebagai peringatan. Oh iya, jangan sampai begitu. Oh begitu. Oh begini ya. Oke. Ah, lebay deh. Oke, di sini ada kartu hadiah ya, di mana nanti dalam waktu dekat ini, dan ini akan terjadi dalam waktu dekat. As tungkar ya. Em, Harta besar, bisa jadi kalian akan mendapatkan warisan atau mendapatkan kejutan. Mungkin kalian akan dipindah kerjakan atau akan dinaik pangkatkan ya, atau kalian akan berjumpa dengan jodoh kalian yang mapan, yang sudah memiliki kehidupan yang baik secara ilmunya, secara pendidikannya, secara spiritualnya juga ya, bukan hanya finansial saja ya. Kalau dia perempuan dia cantik, kalau dia laki-laki dia tampan dan sempurna. Perempuan juga seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada hadiah dari semesta berupa barang mewah, mungkin mobil baru suahu gitu ya, atau ini adalah jodoh kalian ya, yang mapan, yang juga teman-teman yang udah kangen sama pacarnya atau pasangannya yang udah lama enggak telepon. Semoga dalam waktu dekat ini atau malam ini atau besok atau lusa akan segera menghubungi kalian dan membawa hadiah kejutan untuk kalian, dan ini akan terjadi dalam waktu dekat ya. Ini akan terjadi dalam waktu dekat, dan kalian juga akan mendapatkan keuangan menengah dari hasil usaha kalian, dari hasil keuntungan kerja atau dagang kalian. Atau kalau kalian tidak dagang, akan ada seseorang mungkin yang memberikannya, bisa dari keluarga, bisa dari tempat kerja, atau klien kalian, atau dari orang yang sebenarnya udah lama kalian kenal, atau orang baru ini ya, nggak tahu dia tiba-tiba pingin kasih sesuatu ke kamu ya. Mungkin itu adalah rezeki, tiba-tiba rezeki yang datang tidak terduga. Oke teman-teman ya, ini dalam waktu dekat loh, ini akan terjadi dalam waktu dekat, dan ini bukan gombal tapi asli akan kalian terima dalam waktu dekat. Semoga terafirmasi suahe ya, tuh kan udah double dapetnya ya, double dapetnya. Semoga ini terjadi dalam waktu dekat teman-teman semuanya ya. Tidak kurang dari satu apapun, selalu sehat itu yang nomor satu. Jaga pikirannya ya agar tetap sehat, senang hatinya ya, agar kalian siap menerima semua ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan hati terkendali, dalam ilmu spiritual kalian sudah apa namanya, sudah mulai bagus gitu ya, sudah mulai mengerti tentang kehidupan. Ternyata adalah tipsnya bersyukur dan ketenangan gitu ya teman-teman ya. Apa yang kalian inginkan akan segera tercapai, dan begitu juga kalian akan mendapatkan pasangan dalam waktu dekat ini. Dan hilangkanlah semua kesemerautan, kebingungan, banyak pikiran yang ada di kepala kalian tentang semua ini. Mungkinkah terjadi ataukah ini hanya bacaan saja? Jangan sampai berpikir ke sana. Hilangkan pikiran itu semua agar ini akan terjadi dan kalian akan mengalaminya dalam waktu dekat ini ya. Oke, untuk zodiak yang beruntung gitu ya. Semoga ini buat teman-teman semuanya. Aku buat all zodiak malam ini ya, tidak sangat memilih yang mana, tapi yang nomor satunya sudah pasti Gemini ya. Sudah pasti Gemini ya. Gemini, Taurus, Capricorn, Libra, Virgo, Gemini lagi. Gemini ada 3 kartu ya.
Cancer, Leo ya. Jadi buat teman-teman semua yang terbaca di sini dan tidak terbaca zodiaknya, ketahuilah bahwa semuanya akan mengalami keajaiban, keberkahan dan keberhasilan dalam waktu dekat ini. Jangan terlalu terpatok kepada zodiaknya. Semoga semua ini akan terjadi dalam waktu dekat. Tetap percaya diri dan jangan lupa berdoa ya. Selamat beristirahat, selamat menikmati kegiatan selanjutnya dan terima kasih untuk waktunya menonton video ini dan ditunggu video selanjutnya. Semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bye-bye. Sampai jumpa semuanya. Dah.